Halo guys, ketemu lagi bersama saya Muhammad Rizal. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit materi kepada kalian. Tentu saja materi ini sangat bermanfaat bagi kalian. Nah, materi kali ini yang saya bagi kepada kalian adalah budaya manajemen pengetahuan organisasi. Nah, oleh karena itu, mari kita tonton atau simak video berikut ini. Pilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, di mana 2 anggota dibentuk berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. 2 jabatan anggota Dewan Komisioner baru yang dibentuk. Nah, bisa dilihat dari video tadi kan bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menggunakan seragam putih khas dengan ciri khas kepresidenannya, dan juga pada waktu itu pada video tadi merupakan pemilihan anggota dari OJK. Nah, kita bisa lihat sendiri bahwa anggota-anggota tersebut memakai pakaian yang bercorak batik. Nah, di sini sangat memunculkan atau kental sekali akan budaya yang diterapkan di Indonesia, bahwasanya batik merupakan seragam formal untuk berbagai acara, jadi identik dengan Indonesia, menciri khaskan tentang Indonesia. Nah, kemudian pakaian putih yang dipakai oleh Bapak Presiden kita merupakan ciri khas dari pakaian yang dipakai oleh petinggi negara kita, yaitu Presiden Jokowi. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen budaya pengetahuan dalam organisasi. Nah, oke, mari kita simak materi. Nah, untuk definisi sendiri dari mengenai knowledge management atau pengetahuan manajemen, ya ada proses sistematis untuk menentukan atau menemukan dan memilih, mengkoordinasikan, menyaringkan dan menyajikan informasi cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik, atau secara umum adalah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, kalian sih pasti bertanya-tanya ya, peran dan fungsi budaya terhadap di sini budaya organisasi terhadap manajemen pengetahuan. Nah, sebelum kalian mengetahui hal tersebut, maka kalian harus memahami budaya sharing pengetahuan. Nah, inti dari manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer, atau transfer pengetahuan dan pembagian pengetahuan. Karena melalui pembagian pengetahuan terjadi peningkatan penilaian dari pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu budaya sangat penting dalam hal ini. Jika kita melakukan sebuah hubungan pengetahuan atau sharing, yang kita biasa sebut sharing antara satu sama lain, maka akan terciptanya sebuah lingkungan yang berdasarkan tentang budaya organisasi tersebut. Kita bisa misalkan seperti saat kita melakukan rapat, atau seperti misalnya kita mengamati bahwa budaya organisasi yang dilakukan oleh teller bank dari bank-bank terkenal seperti Bank BRI, BNI, mereka menciptakan budaya terhadap organisasi mereka seperti baju mereka yang rapi, identik dengan stylenya yang rapi, dan lain-lain. Nah,
budaya merupakan salah satu sarana untuk melakukan sharing pengetahuan. Dengan kita menerapkan budaya yang sama dengan orang lain, maka hubungan komunikasi yang kita lakukan untuk menjalin sharing knowledge atau pembagian pengetahuan akan lebih mudah karena kita sama-sama memiliki kebudayaan yang sama. Nah, untuk unsur budaya sharing, ada beberapa unsur-unsur budaya yang harus dilengkapi, seperti peran dari kepemimpinan. Peran kepemimpinan ini sangatlah penting bagi perusahaan atau organisasi, karena peran kepemimpinan ini bisa merumuskan visi, dukungan, dan juga keterlibatan antara anggota-anggota lain dan juga mengkoordinasi mereka. Jadi sharing knowledge akan lebih mudah untuk tercapai. Untuk kemudian yang kedua adalah budaya perusahaan akan memberikan iklim keterbukaan. Seperti saya ngomong tadi, bahwa budaya yang sama akan mempermudah mereka untuk saling berkomunikasi. Nah, salah satunya adalah memberikan kepercayaan dan keterbukaan antara satu sama lain. Hal ini akan mempermudah jalannya sharing knowledge. Yang ketiga adalah adanya kemauan oleh anggota untuk mempromosikan atau menjalankan sharing knowledge yang ada di dalam organisasi mereka. Nah, yang keempat adalah perusahaan menghargai pembelajaran, pengetahuan, dan inovasi yang berlaku. Hal ini cukup penting dalam hal untuk meningkatkan sebuah perusahaan atau organisasi. Yang terakhir adalah kemampuan organisasi dalam mengeksekusi dan proses transformasi sharing knowledge tersebut. Nah, itu tadi merupakan unsur budaya yang ada pada sharing knowledge. Nah, untuk kembali ke tadi, peran dan fungsi terhadap manajemen pengetahuan. Nah, peran dan fungsi antara lain adalah sebagai yang pertama, memberikan arah kepada para anggota untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan budaya organisasi mereka. Yang kedua adalah iklim. Kenapa iklim penting masuk di sini? Karena iklim merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam sebuah hubungan sharing knowledge. Nah, iklim ini dibentuk dari sebuah kebudayaan atau budaya organisasi. Nah, yang ketiga adalah kerjasama tim yang positif. Dengan adanya kerjasama tim yang positif, maka hal ini didasari oleh kebudayaan yang sama. Nah, kemudian sistem nilai tambah. Sistem nilai tambah di sini adalah sistem yang bisa memberikan nilai tambah kepada organisasi kita. Nah, dengan menerapkan kebudayaan yang sama, hal ini merupakan sebuah nilai tambah bagi organisasi kita atau ciri khas kepada organisasi kita. Nah, kemudian adalah mengaktifkan struktur. Struktur di sini merupakan struktur dari jabatan yang ada dalam sebuah organisasi. Dengan kebudayaan yang sama, maka kita lebih mudah untuk mengatur struktur yang ada. Nah, kemudian kompetensi yang sesuai. Dengan kompetensi yang sesuai, maka sharing knowledge akan mudah untuk tercapai. Nah, kemudian untuk individu yang maju. Dengan individu yang maju, dengan pengalaman sharing knowledge tadi, maka akan yang terakhir memberikan jiwa kepemimpinan bagi mereka. Nah, jadi individu yang maju akan membentuk kepribadian mereka. Nah, hal ini didasari apa? Didasari dari kebudayaan dalam pengetahuan manajemen pengetahuan. Cukup sekian bagi saya yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan. Saya mohon dukungannya kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
jika kalian ingin mendapatkan video-video menarik tentang materi-materi selanjutnya. Saya Muhammad Rizal undur diri. Tunggu aja next video ya guys.